Kenapa gak bisa tidur? Istri babiku, ya bingung nih, bingung kenapa gak bisa tidur? Ya bingung karena untung terus. Nah, bedanya sama kita tuh, kalau kita mah gak bisa tidur tuh karena rugi terus, dia mau untung terus. Bukan juga diniatkan bahwa gue sedekah untuk dapat uang lebih besar, nggak gitu juga, gitu kan? Tapi ketika kita punya uang, kawan-kawan, ingat ada hak orang lain di dalamnya. Pantaskah kita sama Allah dititipi rezeki gede mulai bulan depan? Nah, itu pertanyaan besar. Kenapa perusahaan yang pengen scale up atau yang sedang berusaha untuk scale up bisa gagal dan scale down? Apa penyebabnya? Tonton sampai selesai. Oke teman-teman semua, banyak orang yang mengira bahwa menaikkan budget iklan itu otomatis akan menaikkan omset penjualan. Ternyata realitanya adalah tidak demikian. Banyak yang akhirnya malah turun omsetnya dan bengkak budgetnya. Ini yang terjadi di perusahaan yang sedang berusaha untuk scale up. Banyak perusahaan akhirnya gagal total pada saat melakukan scale up. Kenapa? Banyak faktor, kawan-kawan. Kalau Anda pernah mungkin melihat sebuah fakta kenapa bisnis itu dikatakan bangkrut, Anda ketemu tuh faktor-faktornya. Nomor satu, kenapa bisnis itu bangkrut? Karena no market need. Tidak adanya kebutuhan pasar. Maksain diri jualan, bikin produk, tapi pasarnya kagak jelas. Ini nomor satu. Kedua apa? Selain no market need adalah run out of cash. Duitnya habis, wis entek gitu kan. Duitnya udah kepake entah apa itu, duitnya gak jelas ya pengurusannya. Akhirnya bangkrut. Nah yang ketiga adalah not the right team. Timnya nggak tepat, timnya salah, sehingga bisnis tersebut jadi bangkrut. Nah yang keempat adalah get off compete ataupun kalah bersaing. Itu kalau bisnis bangkrut. Nah pertanyaan adalah kalau scale up ada nggak alasannya kenapa bisa bangkrut? Bukan bangkrut. Kenapa sekarang bisa jadi gagal gitu? Kenapa kira-kira? Ternyata kawan-kawan semua, kalau misalkan kita perhatikan, banyak di antara kita, pada saat kita pengen scale up, itu fokusnya adalah pada capability ataupun skill. Maka tim kita utus untuk belajar tentang ilmu customer service, ngiklan, manajemen, ikutan apapun itulah, pokoknya gimana caranya belajar ilmu manajemen yang benar, leadership yang benar, ngiklan yang benar, CS yang benar, konversi yang benar, semuanya pokoknya belajar. Salahkah Kang? Nggak salah, wajar. Namanya juga pengen tumbuh kan? Sesuatu yang tumbuh kita harus memperluas zona nyamannya, keluar dari zona nyaman, masuk zona bahaya yang awalnya kagak pernah baca data, akhirnya sekarang baca data, gitu kan? Belajar ilmu tentang keuangan di kelas CFO misalkan. Anda awalnya kagak paham ilmu ngiklan, belajar tentang iklan, nah, kan bingung ya. Tapi disitulah setelah Anda merasa bahwa aduh puyeng gitu kan, jadi belajar. Setelah belajar disitulah Anda bertumbuh, gitu ya. Wajar kalau misalkan Anda belajar. Tapi satu hal penting yang kawan-kawan sering lupakan tentang yang namanya capacity. Jadi ada capability, ada yang namanya capacity. Capability adalah kemampuan ataupun skill yang bisa dilatih, gitu ya. Yang pada akhirnya nanti latihannya itu bisa membuat mereka makin ahli. Tapi kalau capacity, ini rada goib. Gimana cara meningkatkan capacity? Gampangnya gini deh. Ini gelas nih, ya. Isinya kopi, gitu kan. Terus ada air nih, 1 liter. Saya pengen nampung air ini ke dalam gelas, bisa nggak? Jawabannya jelas gak bisa. Ya gelasnya kecil, airnya 1 liter. Terus gimana supaya bisa nambah 1 liter? Gelasnya digedein, itulah capacity. Gimana cara ngegedeinnya? Ya digedein, ganti gelas. Atau ganti ember, atau pakai bak, atau apapun lah gitu ya. Nah itulah memperbesar kapasitas. Ini topik yang jarang dibahas di luar. Selalu tentang ngajarin cara ngiklan, cara bikin copywriting, cara personal branding, cara bikin brand, cara apapun lah gitu kan. Tapi gimana cara ngegedeinnya? Analogi yang kedua gini deh. Siapa di antara Anda yang sekarang punya anak kecil mungkin, usia 7 tahun, 10 tahun sama kayak anak saya. Pada saat anak kita masih kecil, 7 tahun, 10 tahun, paling uang jajan berapa? Paling cuma 2.000, paling cuma 5.000 benar. Kenapa kita nggak kasih 100.000? Kenapa kita nggak kasih 1 juta? Katanya anak ini segalanya. Bukan karena kita tidak mampu, bro. Tapi karena mereka belum layak dikasih besar. Ngapain masih kecil? Udah kasih 2.000 aja dah, bener gak? Nah kawan-kawan, jangan-jangan kita ini di mata Allah, di mata Tuhan itu begitu ya. Kita pengen besar, omsetnya pengen miliaran, pengen triliunan. Ya elah, nampungnya pakai gelas. Ya gak akan bisa pak, gitu kan. Nah ini PR besar buat kita semua. Tentang bagaimana cara memperbesar kapasitas kita. Kita belajar dari Abdurrahman bin Auf, salah sahabat Nabi yang kaya rayanya kebangetan gitu ya. Dia ada tingkatan kaya ya. Kaya banget, kebangkitan kaya gitu. Nah, kebangkitan kaya ini Abdurrahman bin Auf gitu kan. Nah, ini luar biasa gitu ya. Beda-beda tipis lah sama kita. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf itu gak bisa tidur pas malam hari. Puyeng gitu kan. Istrinya nanya, "Oh ya Abdurrahman, aku naon?" "Kenapa gak bisa tidur?" Istri babiku, "Ya bingung nih, bingung kenapa gak bisa tidur?" Gitu ya. "Ya bingung karena untung terus." Nah, bedanya sama kita tuh, kalau kita mah gak bisa tidur tuh karena rugi terus. Dia mau untung terus. Terus bilangnya, "Udahlah besok
besok lah, udah tidur dulu aja, besok kita ini dah, jalan-jalan lagi di pasar, mana yang bisa kita bantu, kita bantulah gitu kan. Besoknya keliling di pasar, ada yang jualan kurma busuk. Ini kayaknya nggak laku nih kalau dibeli, dijual kan. Yaudahlah, gue beli dah. Kasihan gitu kan, beli borong. Udah dibeli, dikirain nggak bakal laku yang beli. Ada orang datang tuh dari Yaman gitu kan, dari negeri seberang, lagi pandemi, babah lah gitu ya. Obatnya tuh kurma busuk, nanya, ini di sini siapa yang jual kurma busuk? Semua jawab, Abdurrahman bin Auf gitu kan. Bayangin teman-teman, Abdurrahman bin Auf jual rugi aja untung. Lah kita jual untung rugi, beda tipis. Nah pertanyaan adalah kenapa Abdurrahman tuh kok kayaknya dipermudah gitu sama Allah gitu ya. Nah bisa jadi teman-teman, jawabannya di kapasitas. Allah tahu uang dititipin ke Abdurrahman, balik lagi ke jalan Allah. Kita gimana? Ayo, Anda dikasih duit 1M, kemarin katanya pada saat 1M pengen sedekah. Mana lupa kan? Lupa tuh bagi-bagi sama anak yatimnya, lupa bagi-bagi sama orang tuanya, lupa Anda ngebahagiain santrinya kan? Nah makanya sekali lagi, yuk fokus pada besarin kapasitas. Sebelum kita scale up bisnis besar-besaran, kapasitas kita gedein dulu. Maka muncul pertanyaan, bagaimana cara membesar kapasitas? Nomor satu kan, ini tips dari saya pribadi buat Anda yang perlu Anda biasakan. Nomor satu adalah Anda sering doain orang lain yang baik-baik. Doakan orang lain yang baik-baik. Doakan semoga orang lain bisnisnya makin tumbuh, jualannya makin laris, semoga customer ini bisa bahagia, semoga kompetitor jualannya lancar. Nah, kompetitor, ayo. Nah, doain yang baik-baik. Kenapa begitu, Kang? Karena doa yang baik kan balik lagi ke kita yang mendoakan kebaikannya. Maka yuk doakan orang lain yang baik. Itu nomor satu, habit yang harus dibangun supaya kapasitas kita besar sebelum scale up nih ya. Kedua adalah selain doakan yang baik-baik adalah bantu orang banyak-banyak. Bantu orang di sini nggak harus dengan uang, teman-teman. Bisa dengan keilmuan, pengalaman, pengetahuan, ataupun apapun lah. Waktu mungkin jasa. Share tulisan, share video ini ke teman Anda, ke tim Anda, ke pasukan Anda, ke siapapun itu menjadi sebuah kebaikan. Mandalala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kebaikan, maka baginya pahala serupa seperti yang ditunjukinya. Itu yang dimaksud dengan bantu orang lain banyak-banyak. Yang ketiga adalah sedekah yang banyak. Nah, sedekah baru dengan uang, ya. Nah, abang tuh besarin tuh, ya. Insya Allah teman-teman baliknya lagi akan besar. Ini bukan soal mancing, bukan. Ini janji Allah, bukan kata dewa, gitu ya. Ini kata Al-Quran, gitu. Bukan juga diniatkan bahwa gue sedekah untuk dapat uang lebih besar, nggak gitu juga, gitu kan. Tapi ketika kita punya uang, kawan-kawan, ingat ada hak orang lain di dalamnya. Maka yuk kita keluarkan, yuk kita tunaikan. 3 habit tadi kawan-kawan bisa Anda lakukan supaya apa? Kapasitasnya makin besar. Satu lagi yang bisa Anda lakukan selain 3 tadi adalah yang keempat, meluaskan niatnya. Kalau dulu pengen kaya itu karena pengen ya beli mobil mewah, rumah megah gitu kan. Nah sekarang udah mulai enggak tuh mikirin duniawi, mikirnya gimana caranya meninggalkan jejak di kehidupan kan gitu ya. Pengen bisa bertumbuh tapi juga menumbuhkan orang lain, pengen bisa jadi wasilah lunasnya hutang orang lain, pengen jadi wasilah umrohnya orang lain, pengen memberangkatkan haji orang tua dengan jalur roda misalkan. Jadi besarkan perusahaanmu supaya besar juga nanti manfaatnya buat orang lain. Nah dengan begitu kawan-kawan kapasitas mulai besar tuh, maka rezeki datang dari arah yang tak diduga-duga, tak disangka-sangka, sehingga Anda nanti layak untuk scale up. Kebayang teman-teman? Jadi jangan cuman dipelajari ilmu teknisnya doang, tapi yang non teknisnya juga diperhatikan. Dua-duanya penting. Sekali lagi ya, dua-duanya penting. It's about capacity, kepantasan, kelayakan. Pantaskah kita sama Allah dititipi rezeki gede mulai bulan depan? Nah itu pertanyaan besar. So, Anda sendiri yang tahu ya. Jadi mungkin teman-teman dari saya, semoga video ini bisa memberikan inspirasi, pelajaran berharga buat Anda semua. Kalau Anda suka, Anda like, comment, share. Kalau Anda request khusus materi lain, komen aja. Nanti saya coba baca dan bikin videonya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.